pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lampu. Nah. Ya, Ustaz Relam. Saji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji syukur kembali kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ketika orang tidur semua. Kita masih dibangunkan oleh Allah, hadir di masjid yang kita cintai ini. Mungkin ada diawali salat tahiyatul masjid, salat subuh berjamaah atau sunat rawatib, salat subuh berjamaah, mengikuti pengajian. Kalau hitung-hitung mulai jago lalu sejua labara banyak amal wa dapat. Enak. Bangun tidur baca doa dapat pahala. Mau masuk WC baca doa dapat pahala. Sudah berwudu berdoa dapat pahala. Meninggalkan rumah baca doa dapat pahala. Mau masuk ke masjid baca doa dapat pahala. Salat tahiyatul masjid, sunat rawatib, subuh. Maka kata Rasul, tidak ada celah orang-orang yang beriman itu akan masuk neraka. Mudah-mudahan kita di komplek ko, di perumahan ko, narajin ke surau cikolter masuk surga nanti. Amin. Atau Pak Haji menjadi ketua kolter nanti. Tapi Pak Haji, ketua kolter naik haji, alun tentu masuk surga. Tapi ketua kolter masuk surga, lah pasti masuk surga. Tapi karena syarat dalam Islam, rukun Islam itu naik haji nak kalimo, ayunya apa hajinya lebih banyak surga. Salawat bering salam buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Pengurus Masjid, Bapak Ibu hadirin jemaah subuh rahimakumullah. Sebenarnya pagi ini yang akan memberikan kuliah subuh kita adalah Bapak Henry Hasbullah, karena beliau kecil. Randi menampingi Pak Gubernur ke Aceh. Tapi kita tetap, karena awak ustaz banyak, enak awak banyak ustaz. Pagi ini mungkin ibu ya, saya hanya mereflay ya tentang hijrah. Jadi judul kita ada 4 pilar kunci kesuksesan Rasulullah pasca hijrah. Ya, jadi ada 4 pilar kuncinya Nabi itu berhasil memimpin berdakwah pasca hijrah. Katakanlah di Madinah.
Saya coba merangkum dari beberapa buku ya. Yang pertama, Nabi itu sukses. Nabi membangun kohesi sosial. Di kohesi sosial itu Nabi membangun kehidupan bermasyarakat berproses dari ukhuwah, dari persaudaraan. Inilah yang dibangun oleh Nabi di Madinah itu. Awak badusana, awak badusana, awak badusana. Ukhuwah. Menurut Imam Al-Ghazali, kehidupan yang dibangun oleh Rasulullah itu dengan ukhuwah ini meleburkan, menghilangkan fanatisme, daerahisme, kampungisme. Tidak boleh engkau orang Makkah, kami orang Madinah, kami lebih berkuasa, kami lebih hebat. Tidak boleh. Karena ukhuwah tadinya tanamkan. Maka Nabi bilang, kamu adalah saya adalah kamu. Kalau saya berbahagia, kamu juga berbahagia. Kalau kamu sengsara, juga saya sengsara, kata Nabi. Di baitulah Nabi itu menanamkan baso minang, saciuk ba ayam, sadancang ba basi, kalura sama menurun, kabukit sama menaki, tati lantang sama makan angin, tati runtuk sama makan tanah. Artinya apa? Itulah kehidupan yang dibangun oleh Rasulullah. Jadi ukhuwah, awak berdusana, awak berdusana, awak berdusana. Di kecil Imam Ghazali, hilanglah sifat lain. Tidak ada kampuisme, tidak ada daerahisme, kayak itu kan, tidak ada. Nah, kalau ada juga hari ini orang bilang kampuisme, daerahisme misalnya kan. Jadi ini termasuk jahiliyah modern kata Buya Hamka. Ada buku Buya Hamka, jahiliyah modern, gitu kan. Itulah yang dibangun oleh Nabi. Nyodendang dan Nabi, awak berdusana, awak berdusana, awak berdusana, awak berdusana. Maka sekarang ini ibu-ibu bapak ya, nah ini ada beberapa pendapat para ulama ya. Maka ukhuwah tadi itu nyebagi tiga. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, nah, awak sesama Islam. Nah, jadi persaudaraan sesama Muslim. Di ukhuwah Islamiyah kita jaga kerukunan. Kalau di negara kita ini disebut dengan trilogi umat beragama, gitu kan? Itu lahirnya oleh Menteri Penerangan tahun 78. Kalau di Fakultas Dakwah tuh Pak Haji, awak pelajari mana, awak cancang habis lah itu, nah dibahas itu ya. Jadi menjaga ukhuwah. Ya, jadi ukhuwah Islamiyah asas semua awak. Jadi hari ini ya umat Islam butuh kekuatan, butuh kebersamaan, butuh kekompakan. Kalau umat Islam di Indonesia tidak kompak, tidak kuat ya, kita yakin ya untuk ke depan Islam di Indonesia ini tinggal nama lagi. Ya, tinggal nama kita nanti. Mungkin inilah yang perlu menjadi keseriusan umat Islam. Bagaimana ke depan Indonesia ini memang dipimpin oleh orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, dekat dengan ulama, dekat dengan umat, pro kepada pribumi, bukan pro kepada orang lain, kan begitu. Nah ini yang pertama, Nabi itu berhasil. Nabi membangun kehidupan bermasyarakat berproses persaudaraan. Jadi ini, maka tadi ada ukhuwah tadi, ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah,
ukhuwah wataniyah itu hidup sebangsa. Ya. Ada ukhuwah basyariyah, ya. Nah, jadi ukhuwah sesama manusia. Di sesama manusia kok walaupun inyo non muslim kece orang kini ya, enak. Secara awak ciptaan Allah, nak boleh awak menyakitinya. Ya. Ini dibangun oleh Rasulullah, ya. Di Madinah juga termasuk di Mekah. Jadi kalaulah ini dasarnya badusana, awak bersaudara, tidak kemungkinan mu akan menghina Pak Haji. Tidak mungkin aku mau menghina Pak Zon. Tidak mungkin mau menghina Buya Khailal. Kenapa? Kalau kamu menghinanya berarti menghina diri sendiri. Kayak itu kan? Kalau kamu menyakitinya, sama menyakiti diri sendiri. Kayak gitu kan? Di Rasulullah sehingga Nabi itu memang begitu, dia kata Nabi, saya belum bisa makan kenyang kalau umat rakyat masih banyak yang kelaparan. Begitu bana Nabi membangun. Kamu tidak bisa makan kenyang tuh, tidak bisa memakan kecil Nabi kalau umat masih banyak yang tidak makan. Saya tidak bisa tidur nyenyak kalau rakyat saya banyak gelandangan. Kalau Nabi kan umat. Aceh itu Nabi membangun sehingga Rasulullah itu sukses dia memimpin. Ya, gitu. Kalau model itu umat Islam nak merasa awak kok kuih awak, enak kuih awak. Kok Pak Haji kan orang di bidang apa ini? Haji lah, zakat. Itu tahun 2004 itu seminar ulama Indonesia di Bukit Tinggi itu tahun depan panjang itu masalah zakat ya itu dihitung andaikan Indonesia ini umat Islam itu berzakat terhimpun uang 5 miliar satu tahun 5 triliun satu tahun tidak 5 miliar saya kata 5 triliun katanya tapi yuk dikumpul zakat Pak. Kalaulah itu sebenarnya kumpul tidak terlindungi umat Islam. Ya. Jadi ukhuwah kita itu semakin kuat, semakin kompak, ya gitu kan. Nah, mudah-mudahan kita umat Islam selalu menjaga ukhuwah sama kita. Nah, inilah kata Nabi, ya. Jadi saya tidak bisa makan kenyang kalau umat masih banyak yang kelaparan. Begitulah Nabi menanamkan rasa ukhuwah yang mendalam, lahir batin. Ya. Yang kedua, pilar yang kedua, Nabi itu berhasil memimpin pasca hijrah itu. Nabi membangun infrastruktur masyarakat, masjid sebagai basisnya. Ini Nabi bangun masjid. Kalau kita lihat dalam sejarah Islam, Nabi membangun tentara di masjid, membangun polisi di masjid, membangun ekonomi di masjid. Di masjid sentralnya. Kita berharaplah masjid kita ini bisa operasi nih Pak Muslim. Ya. Bagaimana masjid kita ini ada operasi? Kalau di Steba Masjid Darul Mutakin itu sudah bisa itu meminjam 15 juta. Itu masjid itu saya cara tahun 90-an gitu ya, tahun 2000-an ya. 2000 tahun 2000 murutin pengajian situ. Di koperasinya luar biasa. Jadi tidak perlu pergi ke bank lah, koperasi itu sama. Ya, itu kan. Kini pergi ke bank pun, apalagi bank konvensional, itu kan. Tapi juga hari ini kan ada bank syariah. Saya ragu juga dengan bank syariah ini ya. Ya. Saya menurut ilmu saya kesalah ini ya, Ustaz Hilal ya. Ya. Kalau dalam Islam maka ada syarikat inan, kan yang koperasi itu kan syarikat inan kerjasama. Yang saya baca menurut ilmu saya pelajari yang gitu, ada yang lain ustaz lainnya gitu. Jadi kalau nan sabana
Bank menurut Islam tadi itu rugi sama rugi, balabo sama balabo. Lihat dong bank nama itu gini. Lihat dong. Nggak ada hari ini. Saya masih ingat tuh tahun 2003 awalnya bank syariah. Ketika kita diundang tuh hadir, Pak, nah bank syariah itu tuh lei rugi sama rugi, balabo sama balabo. Oh enggak ada Ustaz, itu enggak bank Islam memang itu kan. Tapi mengarah okelah, enak, mengarah okelah, mendekati itu kan daripada bank konvensional. Dikembali waktu dia nak. Di Nabi itu sukses memimpin pasca hijrah tadi, yaitu Nabi bangun infrastruktur masyarakat itu masjid sebagai basis. Masjid. Nah, jadi kalau masjid kita ini untuk kita sekarang ini ya, perumahan kita ini ada 170, lebih kurang kan? 170, anggaplah kini 150. Kalau ini berdiri koperasi ini, saya yakin dalam tempo 5 tahun mungkin aset kita bisa miliaran. Tidak mungkin kita ngomong hari ini, kita membangun Islam, membangun ini, kalau gerakan ekonomi tidak ada. Maka Rasulullah sallallahu ummati minal ilmi wal mal, umatku bisa hebat, umatku bisa maju. Kunci yang pertama ilmu, yang kedua ekonomi, ya, ekonomi. Nah, ini yang kedua, Nabi itu suksesnya memimpin, yaitu Nabi membangun infrastruktur masyarakat, masjid sebagai basis gerakannya. Maka Nabi membangun masjid yang pertama. Jadi bagaimana hari ini umat Islam bisa memanfaatkan masjid ini? Ya, tahun 2011 ya, ketika saya diundang pengajian tahun baru Islam, ya saya bikinlah sebuah buletin kecil ya, peranan ya, jadi peranan masjid dalam pembangunan umat. Jadi masjid koyo bisa sebagai supervisi masyarakat gitu kan. Mungkin boleh saja jadi model masjid Jokorian di Jogja itu kan, kayak ada aduran bansik di sekitar masjid itu lega. Kan gitu kan. Wah. Enggak ada anak yang ada sekolah di dekat masjid itu, kan? Nah, ya. Jadi memang masjid itu menjadi supervisi masyarakat, membangun ekonomi masyarakat, dan masjid peduli dengan lingkungannya. Ya. Sehingga masjid benar-benar menjadi pusat kegiatan umat Islam. Yang ketiga, Nabi itu berhasil memimpin pasca hijrah itu. Nabi merancang sistem pertahanan negara berlandaskan jihad. Kau jadi guru jihad, kau jadi polisi jihad, kau jadi dosen jihad, kau jadi ulama jihad, jihad cuma. Kalau lah jihad, tidak ada korupsi, ya kan? Yang berjihad saja, berjuang. Inilah yang didendangkan oleh Rasulullah. Jadi jihad, berjuang. Seperti para pejuang kita memerdekakan bangsa ini. Nah, merdeka tanggal 7 Bale, besoknya meninggal. Lihat dunia mati kan tak ada kan? Tapi demi anak cucu untuk awak hari ini, gitu kan? Nah, ini yang ketiga, Nabi itu berhasil memimpin pasca hijrah itu. Nabi merancang sistem pertahanan negara tadi berlandasan kepada jihad. Jadi adalah perjuangan. Terakhir ya, yang keempat, Nabi itu berhasil memimpin pasca hijrah itu. Nabi membuat nota kesepakatan. Ada perjanjian Madinah, perjanjian Hudaibiyah, hidup berdampingan antar komunitas agama. Ada Yahudi, ada Nasrani. Jadi dibuat perjanjian hidup berdampingan, tidak boleh saling mengganggu. Maka di negara awak disebut trilogi umat beragama. Umat beragama sesama agama, umat beragama antar agama, umat beragama dengan pemerintah. Ini jago. Jadi sebenarnya apa yang dibuat oleh negara kita 70
tahun 78 itu sudah cocok yang dilakukan oleh Rasulullah itu, yaitu Nabi bikin nota kesepakatan hidup berdampingan, tidak boleh saling mengaduh. Enak. Ini kalau orang Kristen tanpa awak, kalau tidak mengajar digaduh lah, tidak boleh. Maka ada Nabi bagi dua orang kafir. Ada kafir zimmi, kafir harbi. Kafir zimmi, orang kafir naik bersama Nabi nyepatuh. Ada kafir harbi, orang kafir naik sama Nabi memusuhi Nabi kepanjangan saya. Kecil Nabi perangi mereka. Kayak gitu kan. Itulah ampik pilar Nabi itu sukses ingin memimpin. Yang pertama nyotanamkan ukhuwah, awak berdusana, awak berdusana. Kalau lah berdusana awak nak kebaca oleh, kayak kan? Kayak itu. Ini yang perlu kita bangun kerukunan di RT, di RW, kayak itu kan? Saling menjaga ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, mari masjid ini kita jadikan sumber untuk membangun kehidupan masyarakat. Saya minta mudah-mudahan pengurus masjid kapan perlu bentuk sebuah seksi koperasi. Kalau kita ingin, ya ini, karena ada dana dari pemerintah sebenarnya, kan? Kalau memang masjid itu memang bagus ya, itu seperti di Payakumbuh itu ya, itu luar biasa juga. Jadi sehingga apa nanti di lingkungan kita bisa kita bina orang-orang, nyu mengalihnya, bisa minjam. Nanti dengan saran harus sholat berjamaah ke masjid paling tidak sekali seminggu, begitu kan? Ini jadi artinya apa? Kita tarik orang itu dengan ekonomi untuk ke masjid, gitu kan? Jadi masjid bukan berfungsi untuk berzikir, untuk ibadah saja, tidak, tapi membangun kehidupan. Mungkin itulah 4 pilar Nabi itu sukses. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, negeri kita ini sukses ke depan. Tentu siapa pemimpinnya, ya kita serahkan sajalah kepada masyarakat. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pagi ini sebagai menggantikan Pak Hendy Asmullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.